Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi bittiba'i sunnatihi syarifati asbahna lilmuttaqina imama. Fassalawatullahi alaihi wassalamuhu tam ala habibina wa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'adi alladhi huwa amama wa ba'd. Yang mulia para alim ulama, guru-guru kita yang hadir di kesempatan siang hari ini, semoga Allah senantiasa menjaga, menyehatkan dan memuliakan mereka semua. Yang kita hormati Bapak Gubernur, sahabat kami Dr. Adaminta beserta Ibu, kita doakan mudah-mudahan juga diberikan kesehatan, kekuatan dan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ahli masjid dari Darussalam berpindah lagi bertugas sekaligus menjadi pembina masjid di Masjid Agung Al-Bantani KP3B yang kita banggakan ini. Pak Sekda, kita doakan mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan dan kekuatan dan keberkahan dalam menjalani tugas-tugas beliau. Seluruh unsur Forkompinda yang menemani aparatur dari Provinsi Banten, ini ada Pak Brigjen Firman Agustus, Pak Danrem, ini sekaligus pelepasan dari jamaah yang mengantarkan beliau pada tugas baru. Sebentar lagi akan ke Magelang, jadi kita ucapkan terima kasih serta iringan doa atas segala dedikasi dan perhatian beliau kepada Banten. Ini satu-satunya Danrem yang pernah bertugas di Banten, bukan orang Banten tapi sangat mencintai Banten sampai membuat karya khusus untuk orang Banten, namanya Kiaiku Pahlawanku. Nah, boleh berikan tepuk tangan ya. Ada Dan Lanal ini ya, Komandan Landasan Angkatan Laut, Kolonel Arifin Rahman ya, Arif Rahman. Mudah-mudahan beliau disehatkan juga, diberikan kekuatan untuk mengawal laut-laut yang ada di selimuti Banten. Amin. Ini spesial siang ini ada sosok perempuan hebat, langka, karena jarang-jarang ada dubes di Timur Tengah perempuan. Beliau ini seorang muslimah, semangatnya tinggi, di sela-sela tugasnya di Indonesia sengaja mampir ke majlis kita di Banten ini. Dubes luar biasa dan berkuasa penuh Indonesia untuk Kuwait, Ibu Lena, silakan berdiri, Bu Dubes. Nah, boleh berikan tepuk tangan ya. Sekaligus beliau membawa kabar baik. Jadi langsung tadi saya sedikit agak tembak karena beliau membawa kabar beasiswa pendidikan di Kuwait. Saya akan minta kuota khusus untuk Banten ya Bu ya. Amin ya Allah. Nanti kita akan minta orang Banten insya Allah bisa belajar di Kuwait. Amin ya. Tapi pulang harus bahasa Arab, jangan pulang bahasa Pandeglang, bahasa Menes, bahasa Serang ya. Pulang-pulang dari Kuwait siraknya masih muncul loh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Baik. Yang pertama, sebelum kita mulai pengajian kita siang ini, kita ingin antarkan dulu Pak Gubernur. Ini beliau saya tahu padat. Tadi sudah rapat paripurna, tetap ingin mempersamai acara, tapi 3:30 mesti ada di Jakarta.
Kita doakan kalau nanti di pertengahan beliau pamit, insya Allah lancar, kegiatan lancar. Amin. Dan kembali ke Banten untuk memimpin Banten dengan baik. Pak Gub nanti senyamannya saja ya. Baik, sampai selesai nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj kita bagi 5 pembahasan ini dalam waktu yang cukup singkat dan padat. Dan kelimanya insya Allah jarang dibahas dalam pengajian Isra Mi'raj. Saya akan mulai dengan informasi sejarah dulu. Isra Mi'raj didahului oleh peristiwa sejarah yang membawa hikmah yang sangat dalam. Justru dengan hikmah dan peristiwa itulah Isra Mi'raj terjadi. Jadi kalau tidak ada peristiwa-peristiwa ini yang mengantarkan Nabi pada satu keadaan di satu tempat, yang langsung turun undangan melalui malaikat Jibril, yang diawali dengan rentetan peristiwa-peristiwa ini. Ada 3 peristiwa penting yang berlangsung di tahun 11 sampai 12 kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Setahun sebelum beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah di tahun 621 Masehi. Hijriahnya belum ada karena belum hijrah. Kejadian pertama, Bapak Ibu sekalian, dakwah Nabi Muhammad SAW yang membawa satu misi perbaikan. Yang kedua, membawa nilai-nilai pengetahuan. Yang ketiga, membawa nilai-nilai kemajuan. Dihafalkan 3 ini ya. 1, ada misi yang membawa perbaikan. Jadi Nabi membawa tugas. Dalam tugasnya apapun yang disampaikan di tempat manapun, beliau dipimpin, dipandu oleh Allah, diberikan wahyu untuk melakukan perbaikan di lingkungan masyarakat di tempat manapun beliau berdakwah. Gimana caranya jadi orang baik? Pekerjaannya baik, orangnya menjadi orang baik, lingkungannya menjadi lingkungan yang baik, sehingga nanti ketika awalnya punya sifat jahiliyah, dengan dakwah Nabi berubah menjadi khairu ummah. 1. 2, ada nilai-nilai pengetahuan baru yang diajarkan. Nabi datang dipandu oleh wahyu, mengajarkan bagaimana cara berpakaian yang baik, mengajarkan bagaimana cara minum yang baik, mengajarkan bagaimana cara belajar yang baik, ilmu yang baik, dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Sehingga orang-orang yang belajar dengan Nabi dalam bidang pengetahuan, tidak ada satupun yang masuk madrasah Nabi kecuali mereka menjadi pakar di bidangnya masing-masing. Kalau bidangnya ekonomi, jadi orang paling kaya. Kalau bidangnya ilmu, jadi orang paling pintar. Bahkan ada seorang sahabat yang belajar dari Nabi bagaimana cara menguasai bahasa asing. Hanya 3 hari setelah belajar itu mampu menguasai bahasa asing. 3 hari. 3, Nabi mengajarkan prinsip-prinsip, nilai-nilai berkemajuan. Bagaimana dengan ilmu itu, dengan akhlak itu, kembali ke daerah masing-masing, membangun daerahnya supaya maju, berkembang dan bermanfaat. Saya ambil contoh. Nabi hijrah dari Mekah kemana? Yathrib. Saya ingat ya. Nabi hijrah dari Mekah kemana? Yathrib. Madinah belum ada. Madinah itu belum ada. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yathrib dulu. Itu bukan Madinah sekarang. Tempatnya terbelakang, kumuh. Memang kebunnya subur, daerahnya maju,
tapi tempatnya terbelakang. Maju tuh pertaniannya, lahannya subur, tapi konfliknya banyak, pasarnya rusak, kriminalnya tinggi. Nabi datang hanya butuh 2 tahun mempersaudarakan masyarakatnya, memperbaiki pasarnya, mengajarkan pengetahuan baru, membimbing akhlak. 2 tahun tempat yang terbelakang berubah menjadi tempat yang maju, pasar yang bagus, orangnya jadi baik, sehingga berubah menjadi suasana kota yang memberikan aura kebaikan. Dalam bahasa Arab, kota yang membawa sinar dan aura kebaikan disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kapan Yathrib berubah menjadi Al-Madinah? Ketika datang Nabi SAW. Maka yang pertama, bila kita ingin belajar tentang Isra Mi'raj, bila kita ingin mengambil hikmah Isra Mi'raj, pengetahuan sejarah menjadi penting. Kalau ingin menjadi orang yang sukses, diisrakan oleh Allah, karirnya terangkat, Mi'raj itu naik terangkat, karirnya terangkat, diisrakan dengan baik, bisa menjelajahi tempat-tempat di bumi. Anda di posisi manapun, ASN atau masyarakat, mahasiswa, pegang 3 prinsip ini. Kalau Anda ditugaskan, maka berusahalah yang pertama, di dalam tugas itu selalu berusaha menampilkan yang terbaik untuk perbaikan-perbaikan di tempat tugas Anda. 1. Jarang dibahas. Biasanya kan Isra Mi'raj bahas tentang sholat, naik ke langit, langit pertama ketemu Nabi Adam, kedua Nabi Isa, dengan Nabi Yahya, ketiga Nabi siapa? Yusuf alaihissalam, keempat Nabi Idris alaihissalam, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh ada Nabi Ibrahim lagi senderan di Baitul Ma'mur, gitu kan? Nanti lihat-lihat ke surga sebentar, nengokin neraka sekilas, terima perintah sholat bolak-balik 5 waktu, turun lagi ke bumi. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 164 tambah Al-Bukhari nomor hadis 3207, gitu kan? Halo? Tapi dasar mau ke situ jarang dibahas. Kalau Anda ingin dapat spirit Isra, ingin dapat anugerah Mi'raj, nanti di akhir dibahas, maka yang pertama, jadi apapun, tugas apapun, usahakan memberikan yang terbaik untuk memperbaiki semua hal di tempat kita ditugaskan. Paham? Ibu, misal Bu, siapa yang jadi ibu rumah tangga angkat tangan? Oh, semua ya. Pulang dari sini bawa spirit Isra Mi'raj, jadilah ibu yang baik, jadi istri yang baik. Bagaimana memperbaiki kondisi rumah tangga supaya Allah ridha? Anak bisa sholat, pendidikannya bagus, pakaiannya bagus, makannya halal. Begitu ibu bawa spirit ini ke rumah, dilakukan ibadah karena Allah, maka lihat perubahan yang terjadi. Cek seminggu kemudian apa yang terjadi. 1. Anda yang tugas di kantor, di bidang apa? Protokoler, di dinas, kantor-kantor tertentu, setiap ditempatkan, alhamdulillah, tunaikan pekerjaan sebaik mungkin, lakukan perbaikan yang kurang-kurang, niatkan karena Allah, nanti lihat apa yang terjadi. Isra bisa diberangkatkan ke tempat-tempat lain yang lebih bagus, Mi'raj karirnya dinaikkan pada tempat yang Allah ridhai. Jangan amin dulu, belum selesai nih. Ini pengantar dulu nih, ini jarang dibahas. Yang kedua, ternyata ketika Nabi melakukan dakwah ini, perbaikan, pengetahuan, jangan malas belajar, baca, Iqra, lakukan kajian-kajian, analisis, mencoba memajukan. Ternyata jalan Nabi pun yang menjadi orang paling takwa, dijamin surga. Gelarnya Habib Allah, kekasih Allah. Surganya ditetapkan sebelum beliau wafat.
manusia paling takwa yang paling dicintai, ternyata dalam tugasnya tidak semudah dengan predikat takwanya. Di depan Nabi ada Abu Jahal, di depan Nabi ada Abu Lahab. Setiap mau menunaikan tugas, baru keluar dari rumah, hoax sudah bertebaran. Jadi hoax itu sudah ada di zaman Nabi. Pimpinan hoaxnya namanya Abu Jahal. Jadi kalau ada orang sekarang ada yang ikutan bikin hoax, patut diduga nasabnya tersambung ke Abu Jahal itu. Nabi keluar itu sudah ada hoax. Hati-hati ada penipu lewat tuh. Hati-hati ada tukang sihir lewat. Hati-hati ada dukun lewat. Tidak berhenti dengan hinaan, tidak berhenti dengan fitnah. Nabi jalan terus, gangguan menggunakan fisik. Sedang sholat, ruku, ditaruh kotoran di atas punggungnya. Sedang jalan, lewat pulang, jalan diatur-atur supaya Nabi kecelakaan. Amr bin Hisham, Adi bin Al-Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan lainnya ternyata menjadi tantangan yang dihadapi Nabi dalam mewujudkan dakwah dengan 3 visinya ini. Apa pelajarannya? Pelan-pelan lihat sini. Ternyata kalau Anda ingin jadi orang sukses, ingin berhasil dalam tugas, ingin menjadi orang dengan tingkat yang tinggi dalam kedudukan, fitrahnya harus siap mengatasi ujian dan tantangan. Nabi diuji, orang paling soleh diuji, orang paling dekat dengan Allah punya masalah, orang terjamin surga menghadapi masalah, orang paling baik akhlaknya punya masalah, dihadapi dengan tegar, dengan qanaah, dengan baik. Anda, saya, kita, Nabi bukan. Surga belum jelas. Tidak ada ayat turun menjamin surga tentang kita. Belum disebut orang paling baik di muka bumi. Tiba-tiba bekerja tidak ingin ada masalah, itu mustahil. ASN angkat tangan. ASN mana? Nah, turun. Siapa yang mau jadi ASN yang sukses? Yang berhasil? Nah, Isra Mi'raj mengajarkan sukses itu pasangannya masalah. Jadi kalau orang ingin sukses pasti berhadapan dengan masalah. Itu dulu. Bapak kan ke kantor menyelesaikan masalah, disebutnya pekerjaan. Kalau bapak ingin bekerja, tidak ada pekerjaannya, kan tidak mungkin kerja, Pak. Di dalam pekerjaan ada masalah. Jadi kalau orang ingin sukses, orang ingin bahagia, maka yang pertama harus ditanamkan pada jiwanya, yakinkan dalam hatinya, semua pekerjaan, semua ujian yang saya hadapi bisa diselesaikan. 2. Mahasiswa mana mahasiswa? Angkat tangan. Banyak juga ini. Saya tanya nih, di kampus ada ujian tidak? Ada masalah tidak? Ada persoalan tidak? Ada. Nah, kalau Anda ingin sukses, IPK Anda ingin bagus, masuk kampus berarti Anda sudah siap menghadapi masalah itu. Jadi kalau tidak ingin ujian, gak usah masuk kelas. Kalau tidak ingin Anda menghadapi masalah, gak usah masuk kampus. Justru ketika Anda masuk ke dalam kampus itu, Anda sudah menyatakan diri, saya siap menghadapi seluruh masalah dan persoalan yang ada di kampus itu. Paham? Halo, paham? Ini kita belum mulai nih, saya baru mau mukadimah. Makanya saya agak cepetin, agak semangatin karena belum mulai. Sampai jam berapa kita? Oke, alhamdulillah. Panitia tolong catat yang ini sampai maghrib nih ya. Saya 2:30 pulang nih. Maghrib lah, awas loh. Ini yang ini nih. Bapak Ibu sekalian, yang mau saya sampaikan, prinsip Isra Mi'raj itu 1. Sebelum sampai ke Isra Mi'raj, Nabi ditampakkan oleh Allah berbagai macam persoalan untuk menguji kesungguhan Nabi dalam berdakwah.
yang nanti dengan kesungguhan ini akan tampak anugerah Allah berupa Isra dan Mi'raj itu. Jadi pelajaran pertama, apapun yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita berupa tugas, hadapi dengan sungguh-sungguh dan semangat yang baik. Materinya bukan itu. Ternyata dalam menghadapi tugas ini, Nabi mendapatkan 2 hikmah dari Allah yang menjaga tugas-tugas beliau itu selalu mudah dan nyaman dilewati. Nah, ini pesan penting ya. 1, kalau Nabi sedang bertugas di luar rumah, itu ada sosok yang selalu menjaga beliau, menemani beliau, melindungi beliau, dan memastikan pekerjaan beliau, tugas beliau berlangsung dengan mudah dan sukses. Dialah paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Siapa namanya? Jadi kalau ada orang yang hendak ganggu Nabi, beliau pasang badan. Ada orang yang menyoal Nabi, beliau langsung yang diplomasi. Bahkan ada orang yang ingin mengancam Nabi, membunuh Nabi, beliau yang menjadi tamengnya Nabi SAW. Sehingga ketika beliau akan bertugas, ada ancaman bisa redup, bisa hilang sebelum Nabi datang. Ada yang mau ganggu di luar, Nabi dakwah. Ada orang mau ganggu, yang ganggu bisa tidak tampak di hadapan Nabi karena munculnya sosok Abu Thalib. Maka hikmah yang kedua disampaikan pada kita, berusahalah dalam pekerjaan mencari teman yang baik. Tuh Pak, di kantor Pak, cari teman yang baik, yang tipikalnya bisa membersamai Anda, membantu Anda, memudahkan tugas Anda. Kalau ada gangguan dia bisa datang membantu. Kalau ada kesulitan dia hadir meringankan kesulitan Anda. Ditugaskan dimanapun, cari teman yang seperti ini, niscaya pekerjaan apapun yang diamanahkan pada kita, insya Allah bisa ringan dan mudah untuk dijalankan. Bapak nih Pak Sekda sudah berapa tahun tugas tuh, dinas? Sudah ketemu belum teman yang begitu tuh? Coba dicek. Begitu mau berangkat tugas, data sudah siap, jalan sudah mudah, rencana-rencana di lapangan sesuai antara yang dibuat dengan yang disiapkan dan diterapkan di lapangan, itu bisa sama. Kan bisa jadi beda ya Pak ya. Makanan bergizi gratis, dari sininya gratis, di lapangan cari teman yang baik. Dari atas gratis sampai ke bawah gratis, anggaran 10.000 sampai ke bawah 10.000, kualitasnya sama. Cari teman yang baik. Semua program yang baik hanya bisa sampai dengan baik jika muncul di sekitaran kita teman-teman yang baik. Mahasiswa juga begitu tuh. Kalau temannya cuma suka nongkrong, suka nonton, ngandalkan catatan teman yang lain, duduknya paling belakang, duduk di kelas bangku deretan belakang, di dalam kelas penuh dengan obrolan, gak pernah nanya, gak mungkin sukses. Kualitas pasti berkurang, walaupun kita diberikan oleh Allah potensi yang sangat hebat. Ini saya berikan rahasia orang Banten ya. Halo? Tapi antara kita aja ya. Ini tolong tugas aparatur-aparatur Banten, boleh diriset. Ternyata Banten itu punya keistimewaan dari dulu. Dari dulu. Otaknya cerdas-cerdas Pak. Pinter-pinter. Jangan amin dulu tuh. Kita lihat dulu. Anugerahnya tinggi. Mungkin boleh jadi karena banyak tinggal sekitaran pantai, banyak makan ikan, diolah dengan baik, proteinnya bagus, perkembangannya bagus. Cuma harus sering diasah. Modal pintar nggak pernah diasah, nggak pintar juga.
Yang mau saya katakan, satu kali di Tripoli ada orang dari Afrika ngadu ke saya begini, ya Syekh, muskilah Indonesia. Syekh, ini orang Indonesia masalah katanya. Saya bilang, kenapa? Kemarin saya ujian, saya ngapalin sebulan. Begitu besok mau ujian, orang Indonesia si fulan pinjam buku saya. Keluar ujian, saya dapat 7,5, dia dapat 8. Saya bilang, dia belum tahu SKS tuh, sistem kebut bayangkan, kemampuan otak dipakai semalam aja bisa begitu. Maka bagaimana kalau itu kita olah dari masuk, ketemu teman yang baik, belajar dengan cara yang baik, dikembangkan di tempat yang baik, maka tidak mustahil kita bisa mendapatkan apa yang diraih Banten di masa lalu dengan semua masa keemasan dan kejayaannya. Silahkan Bapak Ibu cek ya. Saya pernah ke Belanda, ke Delft. Delft itu markasnya VOC yang pernah mendiami Nusantara, menghambat keberadaan kita. Itu konsorsium gabungan saham-saham di Eropa, jadi perusahaan namanya VOC. Pak, Ibu, kantornya VOC itu tidak seluas garis ini nih, mihrab depan, otak. Tapi gudangnya lebih besar dibandingkan Masjid Al-Bantani ini. Kantornya kecil segini, gudangnya besar seberangnya. Tempatnya di Delft. Saya pernah duduki 15 menit kurang lebih. Jadi VOC menduduki kita, kita duduki lagi 15 menit itu. Yang mau saya katakan, ketika saya mampir ke universitas di Delft, tempatnya orang-orang hebat di masa itu belajar, ternyata dari Indonesia sekarang, dari Nusantara dulu, hanya ada satu orang yang pernah belajar di Delft, di kampus paling elit di Belanda, bahkan di Eropa, yang sampai sekarang ukiran patungnya masih ada di situ, menandakan satu-satunya orang yang pernah belajar di sana sampai gelar doktor. Orang itu berasal dari Tanara di Banten, namanya Hussein Joyodiningrat, orang Banten. Di masa-masa itu koin kita sampai ke Inggris. Di masa-masa dulu kejayaan kita luar biasa. Kenapa? Karena prinsip Isra Mi'rajnya dipakai, perbaikannya ada, kemajuannya ada, ilmunya berkembang, dan prinsip dasarnya semua sultan yang pernah bertugas di daerah Banten ini menempatkan orang-orang terbaik bersama teman-teman yang baik. Satu. Dua, saya agak cepat ya karena ini mukadimah kedua. Kalau di luar ada orang baik, di dalam pun ada sosok yang baik. Jadi kalau Nabi pulang tugas di luar itu capek, nyampe ke rumah baru dibukakan pintu karena ketemunya orang yang baik, teman yang baik, maka capeknya bisa hilang, pusingnya bisa hilang, penatnya bisa hilang. Yang ada ketenangan baru, semangat baru, dengan wajah kegembiraan yang baru. Saya kasih contoh nih, Al-Bukhari. Kalau Anda buka tema pertama Bad'ul Wahyi, hadis nomor 1 dan 2 dari sahabat Jabir bin Abdullah, digambarkan Nabi sedang naik ke atas Jabal Nur, masuk ke Gua Hira, wahyu belum turun. Setelah periode Iqra, waktunya siang begini. Nabi putuskan pulang dulu ke rumah. Begitu turun dari bukit cahaya, tiba-tiba ada orang manggil begini, Muhammad, Muhammad. Beliau nengok ke depan tidak ada, ke belakang kosong, kanan kiri tidak ada sosok. Begitu nengok ke atas, kata beliau ada sosok besar, jubahnya putih, kayak makhluk yang duduk, manggil-manggil, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Contoh, Pak Sekda keluar dari masjid. Pak Sekda sudah padan rem lah.
Padan Rem siang-siang keluar dari Masjid Al-Bantani, sepi. Tiba-tiba ada yang manggil, Padan Rem. Hei. Nengok kanan kosong, kiri kosong, belakang kosong, depan gak ada orang. Padan Rem. Nengok ke atas, Pak, masih pakai seragam begini nih. Tiba-tiba jubah putih, rambut agak panjang, badan besar, kayak duduk, manggil, Padan Rem. Respon Bapak bagaimana? Siap, ada apa, Pak? Kata Nabi bagaimana? Faru'ibtu minhu. Karena saya belum kenal, belum pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya, faru'ibtu minhu, maka bulu kudukku naik, ada rasa khawatir dalam diriku, aku mempercepat langkahku pulang ke rumah. Jadi Nabi menghindari sosok itu, cepat-cepat pulang ke rumah. Takut. Takut itu fitrah. Yang salah takut berbuat baik. Yang salah takut pada kebenaran. Tapi takut itu bagian dari fitrah kemanusiaan, untuk menunjukkan senabi-nabinya, serasul-rasulnya, jangan sampai ada pengkultusan karena beliau pun seorang tapi manusia-manusianya, manusia yang paling istimewa dengan tugas yang paling istimewa. Sampai depan rumah, dibuka pintu, ternyata yang buka pintu itu sosok yang paling memberikan keistimewaan dan ketenangan pada diri beliau. Begitu pintunya dibuka, baru lihat wajah istrinya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, itu setengah gelisahnya hilang. Bu, suami tugas ke rumah sedang gelisah, sedang bawa masalah. Lihat wajah istri, setengah masalah hilang. Tuh, bayang nggak? Suami ibu di kantor ada masalah, di jalan kena masalah, buka pintu lihat ibu, kira-kira gimana? Tambah masalah. Jadi di luar ada yang bantu pamannya Abu Talib, datang ke rumah ada yang menenangkan, namanya Sayyidah Khadijah. Jadi sesulit apapun masalah di luar, datang ke rumah, Nabi katakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Begitu dibawa beliau, diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, dibisikkan di telinganya dengan indah. Kalau bahasa kita begini, sayang, engkau itu orang baik, tidak ada musuh, engkau penguat anak yatim, penyandang orang-orang susah, penyambung silaturahim. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Sayyidah Khadijah. Kapan ibu bilang gitu terakhir sama suami itu? Jadi masalah di luar sepelik apapun, sampai ke rumah tenang, Bu. Dan ini rahasia rumah tangga. Kenapa di Al-Quran sakinah didahulukan sebelum mawaddah? Coba lihat Quran surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Kenapa sakinah dulu sebelum mawaddah? Samara, sakinah, mawaddah, dan kenapa sakinah duluan? Mawaddah itu bentuk sifat jamak dari kata madah, seakar. Rasa cinta yang muncul lewat pemberian materi. Misal mau nikah dikasih mahar, bentuknya materi. Setelah nikah, lanjutkan pemberian itu dengan cara yang baik. Istri ulang tahun, suami datang kasih senyum, mama selamat milad, ini ada hadiah kecil-kecilan, emas 2 kilo misalnya tuh. Nah, itu langsung mawaddah itu. Suami pulang ke rumah hari miladnya, dimasakkan makanan kesukaannya. Ternyata itu ayam yang sangat enak. Ayam jago suami dipotong, dimasak gitu.
Itu mawaddah. Tapi kenapa sakinah duluan, ketenangan duluan? Karena sekalipun pemberian melimpah, harta melimpah, rumah mewah, kendaraan bagus, tidak ada ketenangan dalam rumah tangga, hampa kehidupan rumah tangga. Ini saya tanya Bu Dubes nih, Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, awas ya. Apalah saya tuh. Ayo, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Bu, pilih mana Bu? Tuh, anggar ibu-ibu mah kita tuh. Kaya tapi nah, jika terjebak pada dilema di antara dua cinta, pilih yang ketiga katanya. Bikin status tuh. Nah, Nabi begitu. Di luar beliau ada perlindungan, di dalam ada kasih sayang. Sehingga tugas di luar sesulit apapun, di rumah tetap tenang. Presiden kita dulu Pak Habibie, tugasnya luar biasa, tapi kalau ke rumah selalu tenang. Ternyata ada Ibu Ainun yang selalu menenangkan di sampingnya, sehingga sulit lupa. Didahului oleh istri, selalu menyempatkan, datang, disebut nama. Demikianlah kehidupan yang nyaman. Tapi ternyata maaf, saya cepat, di tahun yang sama 621 Masehi, setahun sebelum hijrah ke kota Yathrib, usia Nabi SAW 52 tahun. Di tahun yang sama, beda bulan sedikit, meninggallah paman Nabi Abu Thalib, dan meninggal pula istri Nabi tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha di waktu yang sama, Pak. Bu. Jadi yang biasanya Nabi keluar berdakwah, tugas, ada yang nemani, ada yang jaga, sekarang yang jaga tidak ada. Abu Jahal merasa bebas, Abu Lahab merasa bebas. Jadi yang dulunya mau ganggu, ada yang menghalangi, sekarang mudah, mencaci langsung depan mata, mengancam langsung di hadapan wajah Nabi, sehingga rasa aman tidak didapatkan. Pulang ke rumah, terbawa suasana di luar, nyampe ke rumah, sosok yang biasa menenangkan tidak ada juga. Akhirnya Nabi melihat barangkali kalau di Mekah tidak kondusif, yang menghina tidak bisa dihentikan, yang mengancam sudah mulai makin berani, maka beliau mencoba, mungkin di Taif ada orang-orang yang masih baik menerima dakwah. Maka berangkatlah ke Taif. Dari Makkah ke Taif kurang lebih kalau pakai mobil kecepatannya agak tinggi 2 jam. Jalannya bisa berbukit-bukit, naiknya ke atas gunung. Saya pernah napak tilas berangkat dari Mekah menuju Taif ke lokasi Nabi pernah berada di situ. Itu medannya luar biasa sulit, jalannya tidak mudah, mendaki bukitnya juga terpalnya luar biasa, terjalnya juga rumit. Di setiap tingkatan kadang-kadang hewannya itu juga tidak bersahabat. Anda naik ke atas bukit Taif, Anda lemparkan apel satu, seketika rombongan Son Goku naik ke atas tuh, monyet naik ke atas. Itu kalau nggak dikasih ngejar Anda, Pak. Bukan mau nanya kemana wae, dia nyari itu, ada tas dia ambil. Jadi kebayang kalau yang sekarang masa kini demikian adanya, bagaimana di masa lalu? Masa kan cuma 5, 3 kita hadapi, kita ambil hikmahnya, kita terapkan, yang 2 abaikan. 3 itu masa lalu, masa kini, masa depan. Yang 2 masa iya dan masa gitu. Itu abaikan. Ayo bikin status tuh. Rekam. Ke Taif. Saya tanya, bis sudah ada belum waktu itu? Motor ada, sepeda ada. Jadi pilihannya apa yang dilakukan Nabi? Jalan kaki. Didampingi anak angkat beliau pada masa itu, anak adopsinya, Zaid bin Harithah. Berangkat, nyampe di Taif, ternyata hoax lebih dulu sampai ke Taif sebelum Nabi datang.
betapa canggihnya hoax zaman jahiliyah. Instagram belum ada, Google belum ada, Facebook belum ada, YouTube apalagi. Jadi Nabi belum nyampe, hoaxnya sudah tiba. Padahal medianya nggak seperti sekarang. Tasrifnya masih sama. Dorobaya ribu dorban, jala saya lisu, jalsan wajil satan. Sekarang kan sudah beda. Fasbakayu Facebooku, Facebookan. Taktakayu taktiku, TikTokan. Instagrama Instagrimu, Instagraman. Tabaya tubu, YouTubean. Sekarang bikin status nyampe di tempat lain. Zaman dulu belum ada tulisan itu, sudah nyampe ke tempatnya. Nabi belum datang, orang Taif itu sudah masuk informasi keliru, datang hoax, sampai ke tempat mereka akan tiba seorang pemecah belah, akan datang seorang perusuh, akan datang seorang penipu, akan datang provokator. Nyampe duluan sebelum sosoknya tiba. Jadi kalau ada orang bangga sekarang bikin hoax dengan media sosial, dia kalah jauh oleh orang jahiliyah. Sebelum orangnya tiba, hoaxnya sudah sampai tanpa media yang kita kenal dengan sekarang. Makanya disebut jahiliyah, pakar dari segala bidang keburukan dan kriminal. Pakar. Gak usah saingan, gak akan lulus. Nih saya tanya nih, awas nih. Tapi kalau ada ngaku aja, mumpung ada padan rem, padan lanel tuh, ya. Di Banten ada yang mabuk nggak? Ayo ngaku sih. Nggak ada ya, alhamdulillah. Kalau ada yang mabuk, jahiliyah itu, yang pemula, yang prematur, itu mabuknya 5 kali dalam sehari. Pemula. Begal, ada begal di sini begal? Tidak ada ya. Tapi ada begal di Banten ada. Hah? Di Indonesia masih ditemukan begal. 1, 2 di jahiliyah kalau ada begal nggak tanggung, sekampung begal semua. Betul. Ada kampung dulu namanya Gifar. Gifar itu terkenal kampung begal. Pemimpinnya namanya Jundub bin Junadah. Kalau lewat situ tidak setor, barang habis. Gifar. Orang yang dari Gifar disebut Al-Ghifari. Tuh yang namanya Al-Ghifari itu berarti kampung begal itu. Dulu sebelum masuk Islam, begitu Jundub pimpinannya masuk Islam, membawa Islam ke Ghifar, itu sekampung berubah dari ahli begal, berubah menjadi orang Islam yang baik. Ada yang jadi ustadz, jadi kiai, ahli hadis, sampai mereka bangga dengan nama kampungnya. Maka diviralkanlah dengan nama kampung itu, dihilangkan nama aslinya. Jundub bin Junadah, tidak terkenal. Tapi kalau datang kemanapun, dia akan mengatakan, Ana al-Ghifari. Maksudnya apa? Sayalah dari Ghifar. Islam merubah kampung saya yang tadinya banyak berandal, sekarang banyak orang soleh yang bahkan jadi kiai dan ustad-ustad. Jadi akhirnya nama al-Ghifari, nama kebanggaan. Tinggal tambah i di ujungnya saja. Al-i itu daerah. Kita punya ulama besar Syekh Nawawi dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Yang dulu, bukan yang UAS. Ada mufti kita di Timur Tengah. Anda dari mana? Oh, saya dari Cipocok. Asep, boleh. Ke Mekah perkenalkan, ana Asep Al-Cipocoki As-Serangi Al-Bantani. Al-Tetanggai bi Syekh Nawawi Al-Bantani. Nabi ke Taif. Begitu nyampe Taif, alih-alih diterima, ternyata beliau dilempar. Ada yang lempar dengan kata-kata. Yang paling sadis begini, awas ada orang gila, awas ada orang gila. Jadi anak-anak langsung bawa batu dilempar. Nabi terkena, berdarah bagian tubuh beliau. Zaid langsung pasang tameng, Zaid juga berdarah. Maka dibimbinglah kemudian untuk beristirahat. Ayo kita menepi dulu. Istirahat di bawah naungan satu pohon.
dalam satu kebun, sampai sekarang tempatnya masih ada. Kalau ke Taif, naik seberangnya ada masjid, naik satu menara, di depannya persis itu ada satu tempat yang Nabi pernah dipersekusi di sana. Maksud saya begini, Anda ditugaskan dimanapun, pasti akan menemui tantangan-tantangan. Nah, ibu ini dari Indonesia ke Kuwait, bukan berarti nggak ada masalah, pasti banyak masalah. Anda yang tugas di Banten, mungkin gak semuanya orang Banten. Begitu ditugaskan, boleh jadi saat awal tugas masalahnya datang. Belum Anda datang, hoaxnya sudah bertebaran. Hati-hati nih, padan rem nih katanya. Wah, muncul, bisa jadi. Dan lanal hati-hati, bisa jadi. Awasek danu ayo namah kieu. Nah, padahal bertugas aja belum, Pak. Bisa jadi. Awas tuh Pak Gunawan, PJ Bupati Lebak, spesialis PJ, kalau datang nanti kita bisa berubah. Nah, bisa. Orangnya belum datang, informasinya sudah sampai. Bisa terjadi? Mungkin terjadi? Jangankan Anda, saya aja yang kiai, saya yang ustadz kena juga. Belum pengajian sudah ada level bid'ah. Pengajian siapa? Ustadz Adi, bid'ah tuh. Nah. Padahal nyampe aja belum. Kata Nabi, akan datang satu masa saat ilmu mulai dicabut. Dicabutnya ilmu bukan dicabut biasa. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Kalau Allah mengambil ilmu, tidak langsung diambil ilmunya, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi diambil dengan ulamanya satu-satu meninggal. Awas jagain ya kiai-kiai kita, tokoh-tokoh kita di Banten, karena Banten tuh pakunya Indonesia. Hati-hati, goyang sedikit goyang Indonesia ini. Jaga, mesti kompak kita. Jangan sampai ada isu-isu memecah belah kita, khususnya di Banten. Kalau goyang dikit, goyang nasional itu. Maka jaga ulamanya. Tapi kalau satu-satu meninggal, kata Nabi, hati-hati. Biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun. Riwayat lain lam yubqi alima. Sampai kalau sudah tipis pakarnya, tipis ulama benarnya, ittakhadan nasu ru'usan juhala. Akan muncul orang-orang tidak jelas, latar belakangnya enggak pernah ngaji, enggak jelas pesantrennya di mana, belajar agamanya di mana, tiba-tiba bisa jadi ustadz, jadi kiai, memberikan fatwa. Anehnya ada pengikutnya. Tuh. Anehnya begitu. Nabi dulu mengatakan la nabiyya ba'di, tidak akan ada nabi setelah saya. La-nya itu nafi sekaligus menunjukkan ikhbar. Nanti akan ada orang ngaku-ngaku nabi setelah saya. Kalau ada yang ngaku langsung bilang la, tidak ada nabi setelah saya. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, jangan kaget. Itu pembuktian dari kebenaran sabda Nabi. Artinya Nabi benar, akan ada yang ngaku, jangan kaget. Yang bikin kaget itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Tuh. Followers. Tuh. Dulu IM ngaku Nabi, mantan pelatih bulu tangkis. Ditangkap sama polisi kita, kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor dapat wahyu, Pak, katanya. Bayang tuh. Orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Ada ekstrim dikit ngaku malaikat. Udah meninggal, LE dulu. Minta sama gubernur Jakarta yang tempo dulu untuk memfasilitasi Monas mendaratkan malaikat Jibril. Nah, kebayang tuh. Ada pengikutnya. Tangkap sama polisi, dihukum 6 tahun tuh. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Ada pengikutnya. Nah, nanti kalau sudah ada yang begitu muncul-muncul, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, ada pengikutnya, fasu'ilu fa'aftau. Anehnya kalau ditanya bisa ngasih fatwa. Kalau ditanya bisa jawab, diikutin, fadallu wa adallu. Maka yang memberi fatwa salah fatwanya, yang ikut tersesat ikutnya. Hati-hati. Singkat balik, Nabi dilontar, Nabi dapat tantangan. Anda sekarang masuk kelas ada masalah, Anda ke kantor ada masalah, Anda bekerja ada masalah, hadapi. Seperti Nabi mencontohkan dalam Isra Mi'raj.
Mungkin sebelum Anda bertugas sudah dilempari dengan kata-kata. Kadang ada fitnah, kadang ada rasa iri yang diungkapkan dengan cara yang tidak benar. Nabi pun pernah difitnah. Tidak ada ujian yang kita alami yang Nabi tidak mengalami, itu enggak ada. Kita sakit, Nabi pernah sakit. Kita dihina, Nabi pernah dihina. Kita dicela, Nabi pernah dicela. Kita dilempar, bahkan Nabi dilempar batu dengan berdarah. Kita merasa diperangi, Nabi perang betulan. Semua level yang kita alami, Nabi pernah menjalaninya. Kenapa diizinkan oleh Allah? Supaya diberikan contoh lewat Nabi bagaimana cara mengatasi masalah itu. Kalau sedang dicela doanya apa? Kalau sedang kerja ada masalah zikirnya apa? Kalau sedang belajar ingin cepat paham bagaimana memohonnya, maka ditarik Zaid, jangan dibalas. Istirahat dulu di bawah naungan pohon. Pelajaran ketiga, datang malaikat Jibril disertai malaikat dua malaikat penjaga 2 bukit di Taif. Permintaannya sederhana. Ya Rasulullah, mereka telah menyakiti engkau, menganiaya engkau. Angkat kedua tanganmu mohon kepada Allah supaya kami 2 malaikat penjaga bukit Taif mengangkat bukit itu, menghimpit mereka semua dengan bukit itu. Saya tanya sama bapak yang di sini nih, bapak lagi tugas, dizalimi pak, difitnah, bapak dicaci, disudutkan. Terus bapak lagi itikaf di Masjid Al-Bantani, tiba-tiba datang 2 orang, punya kedudukan, punya kekuatan, bilang sama bapak begini, mana kemarin difitnah, beja kau orang, kamu difitnah, bilang sama saya selesaikan yang fitnah kamu sekarang juga. Saya tanya sama bapak, bapak kasih izin menyelesaikan atau bapak diamkan supaya tenang? Ayo saya. Nggak percaya saya. Selesaikan aja pak, lebih cepat lebih baik. Proses. Ya, kadang-kadang proses itu juga harus jernih. Kalau tidak jernih bermasalah. Main pingpong, batnya bintik proses, masalah juga tuh. Balik sini. Apa jawab Nabi? La, fa innahum qaumun la ya'lamun. Jangan. Mereka bersikap begitu kepada saya karena mereka belum tahu tentang saya. Yang belum tahu itu diberitahu, bukan disakiti. Mereka melakukan itu bukan karena niat ingin menyakiti, karena belum tahu saja. Belum tahu Islam, belum kenal saya. Kalau mereka kenal saya sebelum saya datang, tentu tidak akan menyakiti. Tentu tidak akan ada yang melempar karena belum tahu saja. Nah, ini satu. Kalau Anda bekerja, Anda bertugas, baru datang ke tempat itu menerima sikap yang tidak baik, jangan langsung direspon dengan cara yang tidak baik lagi. Satu, pekerjaan Anda tidak akan selesai. Yang kedua, kehormatan Anda juga pasti akan runtuh seketika. Datang, menemukan masalah, Anda sudah mendapatkan penilaian yang tidak baik, buktikan dengan melawan itu semua dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang dituduhkan tadi. Maka Nabi katakan, saya bermohon kepada Allah kelak di tempat ini doa sunnah. Akan ada orang-orang yang kenal Islam, anak-anak masuk Islam, ibu-ibu masuk Islam, bapak-bapak masuk Islam, beriman berbondong-bondong dengan keislaman yang lebih baik. Sunnah ketiga doa. Nih saya tanya nih, yang baru promosi pindah nempati jabatan, sebelum tugas doa dulu enggak? Coba. Yo saya tes dulu ASN nih. Kalau masuk tempat baru kita akan bertugas, doa apa yang dibaca? Ada doanya. Ini meminta kepada Allah supaya tempat yang dipijak baik, orang-orangnya menerima kita dengan baik, pekerjaan kita jadi baik, yang tidak baiknya terjauh dari kita. Itu ada doanya.
Dan doa ini salah satunya pembukanya nanti dalam peristiwa pengantar Isra Mi'raj ini. Nah, ke depan jadi doa sunnah yang dibukukan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa inni a'udzubika min su'i ahliha wa su'i ma fiha wa su'iha. Ya Allah, saya meminta kepadamu agar tempat tugas saya yang baru, di tempat saya bekerja, tempatnya baik. Satu, orang-orangnya baik, perilakunya baik. Aku berlindung kepadamu jika di tempat ini ada yang kurang baik. Jauhkan aku dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik atau keburukan yang belum tampak di hadapanku. Boleh baca Quran surah ke-17 Al-Isra dari ayat yang ke-80 sampai 81. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, satu, mohon awal tugas saya bimbing supaya saya menjalani dengan cara yang terbaik. Kalau saya pindah jabatan, pindah tempat, bimbing supaya keluar dengan cara yang baik. Dan kalaupun ada tantangan, ada gangguan, hamba bertawakal kepadamu agar engkau saja yang tolong hamba. Nabi dengan Zaid beristirahat dalam naungan satu pohon. Lalu perhatikan kalimatnya. Catat ini ya. Ini kalau bisa Anda hafalkan. Insya Allah kalau benar cara mengamalkannya, ini saya ijazahkan sekaligus. Kalau benar cara mengamalkannya, insya Allah akan diangkat karir kita, pekerjaan kita, dan kedudukan kita di tempat yang terbaik. Ilahi ya. Jangan diikutin dulu ya. Saya bacakan dulu yang pernah Nabi sampaikan. Jadi setelah beliau itu dilempari berdarah-darah, nyampaikan jangan hukum mereka karena belum tahu saja, bukan berniat menyakiti. Lalu beliau bermohon dengan khusyuk. Perhatikan kalimatnya. Ilahi ila man takiluni a ila qaribin yu'limuni am ila ba'idin yu'dhini fa ana radin ma lam takun ghadiban ilayya wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ilahi, ya Allah, Tuhan yang paling mengerti aku. Ila man taqiluni, setelah peristiwa aku disakiti di Mekah, di Taif aku dilempari, kemana lagi engkau akan tugaskan aku untuk berdakwah? A ila qaribin yu'limuni, ataukah engkau perintahkan tempatnya dekat dari sini dan di situ aku akan disakiti lagi? Aku siap ya Allah. Am ila ba'idin yu'dhini, ataukah tempatnya mesti lebih jauh dari sini dan di situ pun aku akan disakiti lagi? Aku ridha ya Allah. Malam takun ghadiban alayya, yang penting engkau tidak marah kepadaku. Mau tugas di mana enggak apa-apa ya Allah. Tempatnya jauh, alhamdulillah. Tempatnya dekat, alhamdulillah. Di situ saya akan dicaci lagi, difitnah lagi, enggak apa-apa ya Allah. Yang penting engkau ridha, engkau tidak marah kepadaku. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamba hanya ditugaskan, semua engkau yang tetapkan, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dikembalikan kepadamu ya Rabb. Kalimat inilah yang mengantarkan turunnya undangan Isra dan Mi'raj. Kalimat terakhir. Nabi bilang gini, tempatnya dekat atau masih jauh ya Allah, kalaupun harus disakiti lagi saya ridha. Begitu kalimat itu keluar, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kenapa ada di ujung ayatnya innahu huwas sami', maha mendengar? Karena Allah mendengar jeritan hati Nabi, tawakal Nabi, qanaah Nabi, menerima dengan keadaan Nabi, didengar oleh Allah.
diberikan perjalanan yang terbaik dari apa yang dimintakan Nabi. Tidak ada yang dekat Muhammad, tidak ada yang jauh seperti yang engkau gambarkan ya Muhammad. Aku berikan hadiah kepadamu, aku berikan hadiah jalan-jalan ke tempat yang belum pernah dituju dan disinggahi orang. Dengan cara yang tidak biasa, di waktu yang tidak biasa, transportasi alatnya istimewa, ke tempat paling istimewa, dalam situasi yang sangat istimewa. Kalau ada orang pakai onta waktu itu, onta paling mahal, Nabi hewannya khusus, buruk namanya. Kata Nabi, warnanya putih, lebih tinggi dari keledai, tapi lebih rendah dari kuda. Itu kalau begitu lihat carita langsung tiba. Dijalankan di semua tempat yang pernah disinggahi kafilah, Nabi lihat dari atas. Ini suku A sedang di sini, kabilah B sedang di sini. Ini yang kehilangan unta merah, ini yang sedang minum. Ditampakkan dari atas kelihatan. Ya, salat di belakang Nabi diimami oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah terjadi sebelumnya selama 12 tahun bertugas sebagai Nabi dan Rasul. Justru dengan dilempar, dengan dicela, dengan difitnah, dengan dilempar batu, dengan beliau berkata, kemanapun disakiti nggak apa-apa ya Allah, supaya engkau ridha. Yang penting kau jangan marah. Diperjalankan ke tempat yang lebih hebat yang tidak pernah dilalui oleh siapapun pada masa itu. Semua berdiri di belakang Nabi sholat. Apa selesai sampai situ? Tidak. Diangkat beliau. Di hadis Muslim, di Al-Bukhari, malaikat ditugaskan dibelah dulu dadanya Nabi Muhammad, diambil hatinya, dicuci dengan air zam-zam. Ada yang mau umrah? Bukan saya kasih hadiah, maksudnya ada yang mau berangkat umrah enggak bulan ini? Ada. Kalaupun enggak ada umrah tapi ada zam-zam, ini saya doakan, saya ijazahkan doanya. Ini dari hadis Muslim, Allahumma, enggak apa, boleh ikuti. Allahumma imla qalbi imanan wa hikmatan. Allahumma imla qalbi imanan wa hikmatan. Itu salah satu doa sebelum minum air zam-zam. Setelah itu minum. Itu fungsinya membersihkan hati dari semua penyakit kotor, menambah keimanan dan kecerdasan. Nabi saat dicuci hatinya dengan air zam-zam, dibersihkan oleh malaikat, didoakannya itu, tambahkan kepada hati ini hikmah dan iman. Nah, dengan bekal itulah kemudian naik Mi'raj. Jadi sebelum peristiwa Mi'raj itu, dadanya dibelah, dibersihkan dulu. Diangkatlah kemudian statusnya oleh Allah, dinaikkan. Selama ini para nabi bertugas di bumi, belum tahu alam langit bagaimana. Maka dinaikkan Nabi Muhammad, satu-satunya nabi dan rasul yang ditampakkan oleh Allah kekuasaan di semua alam langit dan bumi. Bumi sudah tampak, dinaikkan ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, tembus yang ketujuh sampai Sidratul Muntaha, di puncak karir tertinggi. Jadi kalau bahasa kitanya begini, Isra perjalanan. Ini yang tugas-tugas sekarang kan bisa jadi nggak di Banten saja, diperjalankan bisa misalnya ke Sulawesi, bisa ke Kalimantan, kayak Budubes ke luar negeri, bisa. Itu Isra. Tapi bagaimana cara mendapatkan Isra yang baik? Tugas di tempat yang baik, sukses tugasnya, melihat tempat-tempat yang indah, pemandangan yang bagus. Salah satunya profesionalah dalam bertugas. Jangan banyak mengeluh. Ditugaskan di bidang apa, jangan mengeluh, tunaikan sampai selesai. Ini baru ditempatkan udah protes. Kenapa saya di sini ya? Iya ya. Kamu ada akses enggak? Ordal tuh. Ya? Nikmati dulu, dikasih tugas, berikan yang terbaik. Kalau ada masalah, selesaikan, tawakal sama Allah. Nah, itulah sikap yang mengangkat derajat kita lebih tinggi.
Kalau hatinya bersih, imanan. Visinya bagus, orangnya pintar, ingin memberikan yang terbaik, ngajinya banyak, memajukan daerah, itulah hikmatan. Orang-orang yang hatinya bersih, programnya bagus, visinya bagus, membawa kemajuan, kesejahteraan, mi'raj, diangkatlah derajatnya oleh Allah seperti Nabi pernah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun enggak sama posisinya dengan Nabi, tapi maknanya serupa. Maksudnya sama-sama diangkat dengan derajat tinggi sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini ngaji begini jarang dibahas. Jadi sebelum naik ke langit, sebelum banyak cerita, ini dulu yang kita pelajari, sehingga pulang keluar dari pengajian kita tahu dan jelas apa yang mau dilakukan. Kerjanya semangat, lakukan perbaikan. Ini sudah Isra Mi'raj, penyelenggaraan ada, tempat bagus, acara bahkan live, dibuka oleh gubernur, datang dengan bagus, datang dengan siap, tapi pulang tidak bawa apa-apa, sayang. Hidayah Allah sudah diberikan, kiainya ustadznya namanya Hidayat juga, kan? Kalau dengan semua itu belum mampu membuat kita berubah, dengan cara apa lagi merubah Banten jadi lebih baik? Pulang semua, berubah jadi lebih baik. Istri pulang jadi lebih baik, anak-anak sekolahkan yang bagus, doakan yang baik, suami cari yang halal, teman-teman di tetangga jadi tetangga yang baik. Gabung dengan baik seperti masa-masa dulu kita dapatkan. Punya kebun bisa berbagi hasilnya. Tetangga sakit 5 bukit kita kenal. Dulu saya kecil, tetangga 3 bukit meninggal tuh masih tahu itu. Kalau tanya sampai ke Lewi Damar tuh Pak Gun tuh, ya. Di mana nu pupus teh itu paling itu katanya caket sepuntung rokok. Sebukit belum nyampe. Paling mana? Paling itu caket sepuntung rokok. Udah 5 bukit saya baru sadar rupanya rokoknya nggak dibakar-bakar tuh. Sepuntung rokok, ini nggak habis-habis gitu. Dulu masih begitu kita. Khataman ngaji, nyembelih ayam, bagi. Nah, itulah Islam begitu. Sekarang agak kehilangan kita yang seperti itu. Padahal hadisnya kita punya. Siapa yang masak makanan baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun apa ibu kuahnya tuh. Tapi cara bacanya tidak begitu. Walaupun cuman masak kuah saja bagi supaya tidak salah paham. Saya baru ngerti hadis itu ketika saya menemukan bumbu-bumbu kemasan sekarang. Bumbu rendang, bumbu sop, bumbunya mungkin yang dimasak singkong, bumbunya rendang, dimasak nyampe ke tetangga dikira masak rendang, padahal bagi tetangga supaya tidak salah paham. Jadi bukan Anda masak opor ayam Bu, kuahnya dibagi tetangga, ayamnya ibu makan. Tetangga tanya ke ibu, nah hamung kuahna wungkul Bu, mundah hadis Nabi. Awas tuh. Datang walaupun tetangga kita non muslim. Tuh. Hadisnya kan tidak menyebutkan dia muslim atau bukan. Antarkan ke rumahnya ketuk. Pagi, Pak Haji, tuh. Gara-gara Anda pakai peci haji padahal belum haji disebut Pak Haji. Ada apa? Ini ada berbagi sedikit, ada ayam. Bapak baik sekali bilang ini bukan baik, Islam yang mengajarkan saya berbagi seperti ini. Dia kenal Islam. Besok dia kembalikan panci sudah bisa assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Mau mengembalikan panci sekaligus nanya kira-kira hari ini Islam mengajarkan lagi enggak berbuat baik. Apa-apa. Tuh coba. Punya kebun, awas musim rambutan nih sebentar lagi. Ya, udah masuk ya. Kalau rambutan di tempat Anda, karena di Banten masih banyak kebun pohon, kebunnya keluar wilayah Anda, itu hakun mustarak, hak bersama milik orang yang lewat. Jangan marah. Tapi biasanya orang Banten masih sopan, Bu Haji, punten. Nah. Dan gak ada yang merah rambutan di Banten itu. Ya, baru kuning udah habis.
Nyambung ke pekarangan tetangga, sebelum dia minta datangi. Assalamualaikum Bu. Salam Pak. Ini ada pohon rambutan. Iya, saya tahu punya Bapak kan. Betul, pohonnya punya saya. Tapi buah yang kebagian Ibu punya Ibu. Jangan tunggu Ibu minta. Jangan sampai kebagian sampahnya nggak menikmati buahnya. Aturan dari mana itu? Islam mengajarkan kita berbagi. Alhamdulillah. Tapi tolong catat, itu tumbuhan saja, hewan tidak berlaku. Penting saya sampaikan, takutnya ayam andalan Pak Sekda main ke tetangga, belum paham hukum ini, dikira sama dengan pohon rambutan. Dia sembelih itu ayamnya. Punten dah Pak Sekda. Ya. Paham sampai sini? Jadi spirit yang pertama Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, satu, tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Semua hidup yang kita alami pasti akan berhadapan dengan persoalan. Masalah itu diciptakan oleh Allah, bukan ingin membuat hidup kita bermasalah, bukan. Tapi supaya meningkatkan kualitas hidup kita, agar kemampuan kita keluar. Sebab kalau tidak ada masalah, kemampuan hebat yang ada dalam diri kita itu tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Ya, sabar lawannya apa? Marah. Kenapa Allah ciptakan marah? Bukan ingin membuat manusia pemarah, bukan. Supaya sabar muncul. Sebab kalau tidak ada amarah, sabar nggak akan ketahuan. Coba ya, Bapak pulang ke rumah sekarang, pulang. Nyampe depan rumah, ibu langsung bilang, "Pak, sabar ya Pak, sabar." Gitu. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, ibu bilang, "Sabar ya Pak." Itu pasti suami bilang gini, "Mama sehat." Jadi ketika suami marah, dititipkan amarah pada suami, bukan ingin menjadikan suami pemarah, Bu. Tapi supaya meningkatkan kesabaran pada diri ibu, sehingga mampu mengatasi persoalan di depan yang kita belum tahu lebih tinggi kadarnya dari masalah yang kita hadapi sekarang. Jadi yakin, kalau sedang menghadapi masalah, rumus yang kedua, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yakin bisa. 3, ini penting, cari teman yang baik di luar rumah termasuk di dalam rumah. Yang sedang kuliah, cari teman yang baik. Yang sedang bekerja, cari teman di kantor yang terbaik. Yang belum nikah, siap-siap cari yang baik. Ini para orang tua saya nasihatin ya, kalau cari menantu, usahakan mungkin di era sekarang cari yang dekat dengan Quran. Cari yang dekat dengan Kalau sudah dekat dengan Quran, insya Allah Quran aja disayang, apalagi anak ibu. Quran aja disayang, apalagi anak bapak dan ibu sekalian. Dulu ada kiai punya anak cantik. Saya dengar ceritanya, ada teman bercanda saja. Yang tertarik 3 orang. Kiainya pintar di tesnya Quran. Datang, "Kamu siapa nak?" "Saya Torik Pak," katanya. "Baca surat At-Torik." Baca lancar gitu. Yang kedua datang lagi, "Kalau adik siapa?" "Saya Anas Pak," katanya. Baca surat An-Nas. Yang ketiga belum ditanya udah pucet misalnya. "Kalau adik siapa?" "Saya Imron Pak, cuman panggilan sehari-hari Kulhu." Rupanya dia punya visi yang sangat jauh ke depan ya. 4, ridha dengan takdir Allah. Ditugaskan dimanapun, ada keadaan apapun, ridha dan selesaikan. Yang kelima, kalau ingin Isra dan Mi'rajnya sempurna, maka oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj, itulah bekal Isra Mi'raj yang sesungguhnya, yaitu salat. Apa itu? Jadi Nabi melewati peristiwa tadi, dipersekusi, dihina, dilempar, difitnah, dilempar pakai batu, jalan ke Palestina, sholat di situ, naik langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, Sidratul Muntaha. Puncaknya melewati ini semua untuk apa? Untuk umatnya, supaya bawa oleh-oleh, umatnya mengamalkan oleh-oleh itu, berubahlah jadi orang yang baik dengan takdir yang baik dan mudah mengatasi semua persoalan kehidupan. Jadi kalau oleh-oleh ini kita lakukan dalam kegiatan keseharian kita, yang sulit-sulit dihilangkan oleh Allah.
Yang berat diringankan. Karir dinaikkan dengan cepat. Yang kurang baik diperbaiki. Oleh apa itu? Salat. Apa namanya? Salat. Jadi pejabat sampai jadi gubernur, sukses kelihatan karirnya, tapi tidak salat, belum baik menurut Allah. Punya harta, rumah megah, kendaraan melimpah, tidak salat, belum baik menurut Allah. Maka karunia Allah diberikan. Muhammad tunjukkan sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. Berapa waktu? Berapa waktu? Bu 5 ini kalau ditunaikan sama pahalanya dengan 50. Umat Nabi Musa salatnya 50 kali sehari. Kita ketika diberikan 5, Allah sampaikan 1 kali salat nilainya 10. 2 kali salat berapa? 3 kali salat? 5 kali salat? 50. 5 kali kita salat dalam sehari, itu pahalanya sama dengan 50 kali kita menunaikan salat. 50. Tapi rahasianya bukan itu. Ini masih ada waktu enggak? Ayo masih aja. Maghrib lah ya. Oh baik. 10 menit lagi ya. Kecuali ini sampai maghrib nih, tolong catat. Bulan Rajab loh, hati-hati loh, maghrib. Sholat 5 waktu ya. Lanjut aja Mang, gak apa-apa. Kalau pengajian saya jualan es gak apa-apa. Lanjut. Aman. Terus Beli esnya, beli. Supaya ikut ngaji juga. Udah jangan direkam, sini. Habis ini rame, potong videonya ntar nih. Astagfirullah. Balik sini. 5 waktu kalau ditunaikan dengan baik dan benar, maka akan membawa 5 keutamaan. Makanya kenapa 5 waktu, tempatnya, waktunya berbeda setiap pergantian waktu dalam sehari. Subuh, siang, sore, menjelang malam, sampai malam sebelum tidur. Kenapa sampai 5 waktu? Apa hikmah manfaatnya? Kalau benar dilakukan sholatnya, kita akan dianugerahi 5 keutamaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat. 1. Orang yang sholatnya benar, mengamalkan hadiah Isra Mi'raj dengan benar ini, akan dianugerahi oleh Allah ketenangan dalam hatinya untuk menghadapi semua persoalan dalam hidupnya. Dalilnya Quran surah 13 ayat 28, ditafsir di Quran surah 20 di ayat ke-14. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala harful ikhbari wat taukid, huruf memberi informasi dan penguat. Yakinkan pada dirimu bidzikrillahi, dengan meningkatkan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hatimu akan semakin berdampak tenang. Salat disebut dalam Al-Quran sebagai zikir, bahkan puncaknya zikir. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Salat itu puncaknya zikir. Tasbih ada dalam salat, takbir ada dalam salat, istighfar ada dalam salat, doa ada dalam salat. Doa disebut zikir dalam Al-Quran surah ke-7 ayat 205. Kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Quran disebut dengan zikir, Quran surah ke-15 ayat yang ke-9. Ya, zikir. Digabungkan semua zikir ada dalam salat. Dalam salat kita baca Quran, dalam salat dibuka dengan takbir, dalam salat ada tasbih, dalam salat bahkan ada salawat, dalam salat semua bentuk zikir. Jadi kalau orang salatnya benar, yang Allah berikan pertama kali bukan dunia, bukan jabatan, ketenangan dulu dalam hatinya. Maka rumusnya apa? Kalau sedang tidak tenang, wudu, salat 2 rakaat. Ini ASN sekitaran sini, ya, KP3B nih. Sedang ada masalah, masjid besar, luas,
ambil wudhu, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Walaupun solusi belum datang, tapi hati Anda semakin tenang. Dimasuk kantor itu tenang. Saya boleh sarankan sebelum masuk ke kantor, masuk dulu masjid. Jadi saat mengerjakan tugas kita itu aura masjid datang. Pulang dari kantor mampir masjid. Sehingga yang dibawa ke rumah tuh aura masjid, tenang. Tenang. Kalau sedang ada masalah, daripada bikin status, mendingan sholat. Nggak nyangka ya Pak PJ. Nyangka itu tuh. Orang yang bilang nggak nyangka, dia sedang nyangka. Nggak nyangka ya, nyangka tuh. Ayo, itu satu ya. Manfaat sholat itu satu ya. Membuat hati semakin tenang. Jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang ya. Status bikin ya, udah 3 tuh. Masjid. Makanya masjid agak beda. Agak beda. Anda baru masuk sudah tenang. Beda dengan rumah sendiri. Masuk masjid rumah Allah, masuk rumah Anda lebih tenang masuk masjid. Duduk, nyender, dekat kipas, saking tenangnya tidur aja, blek gitu. Ya. Pasar Rebo. Ini kisah nyata. Ada seorang rawat musola, ini mungkin penutup ya. Tapi kisah nyata. Dia menerima pekerjaannya, tidak pernah mengeluh. Sepuh merawat musola, tiba-tiba ada orang Qatar. Tahu Qatar? Tuh lampu merah sebelah sana dikit tuh. Dekat Kuwait tuh Qatar tuh. Dari Qatar datang ke Pasar Rebo di Jakarta, daerah yang desanya, naik ke atas. Ketemu bapak ini, mengatakan saya pengen renov ini musolanya, tapi bapak yang rawat. Pak, tolong Pak diingat, difikirkan. Dari mana orang Qatar bisa datang ke situ? Pengen perbaiki, yang rawat harus bapak itu. Kalau Keramat Jati datang ke situ wajar, dekat. Qatar datang ke situ, pengen renov, yang rawat mesti bapak ini. Jadi dirawat. Belum lama jadi beliau bersihkan, yang ngepel beliau, yang bersihkan karpet beliau, yang adzan beliau, ya, ngimamin juga beliau. Ada jamaahnya. Satu kali apa yang terjadi? Perhatikan cara Allah menyiapkan hadiah untuk orang ini. Dengan qanaahnya, dengan seriusnya, dengan profesionalnya sebagai marbot masjid, hari Kamis puasa beliau. Ba'da asar. Hari bagus, waktu pertengahan, sedang puasa, nunggu buka di musola yang beliau rawat, cuman tiduran sambil zikir, merem melek, tiba-tiba ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Perhatikan cara Allah memberikan hadiah bagi beliau ini. Di musola yang beliau rawat, mengantarkan meninggalnya diperbaiki dulu. Di hari Kamis sedang puasa, saat amal ditampakkan, nunggu waktu buka, meninggalnya cuma enak di dalam masjid, dalam musola cuma merem melek meninggal. Hati-hati belakang tuh yang merem melek tuh. Tenang ya, 1. Makanya jaga sholat. Yang 4 lagi lebih dahsyat. 1 berikan ketenangan, 2, 3 sampai 4 itu luar biasa. Ada kaitan dengan harta, ada kaitan dengan karir, ada kaitan dengan kebahagiaan, ada kaitan dengan jawaban doa dari Allah. Ada 1 sholat yang kalau dikerjakan dengan benar, Anda minta apa saja, walaupun mustahil menurut manusia, tapi menurut Allah Anda membutuhkannya, itu akan dikabulkan. Apa yang 4 ini? Itu nanti kita bahas kalau saya kesini lagi. Insya Allah ya. Nah, cuma tolong jaga sholat, jangan tinggalkan sholat ya. Sholat yang benar, sholat yang baik. Mudah-mudahan nanti dengan kebaikan itu, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.